kita semua. Perkenalkan, nama saya Juanda Sitorus dari kelas 10 MIPA 2 SMA Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi. Di video ini saya akan melakukan praktikum biologi. Topik yang akan saya bahas adalah laporan praktikum keanekaragaman hayati. Berikut adalah poin-poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama yaitu adalah keanekaragaman hayati. Di sekitar lingkungan kita dapat menjumpai berbagai macam keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terjadi karena akibat proses evolusi dan adaptasi. Apa itu evolusi dan adaptasi? Evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu yang lama yang akan membentuk makhluk hidup yang berbeda dengan aslinya, sehingga menimbulkan spesies baru. Sedangkan adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda akan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda pula. Berikut poin yang kedua, yaitu keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah variasi susunan gen dalam suatu spesies. Keanekaragaman gen dalam satu spesies makhluk hidup yang menimbulkan variasi disebut varietas. Keanekaragaman gen terdapat terjadi secara alami akibat perkawinan seksual maupun secara buatan dengan proses budidaya manusia, hewan dan tertentu membudidayakan untuk diambil manfaatnya. Yang kedua yaitu keanekaragaman spesies atau keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis adalah perbedaan-perbedaan pada berbagai jenis makhluk hidup di suatu tempat. Keanekaragaman spesies biasanya dijumpai pada suatu tempat tertentu yang dihuni sekumpulan makhluk hidup dari beberapa spesies. Contoh keanekaragaman spesies misalnya di halaman rumahnya terdapat dijumpai rumput, pohon mangga, pohon jeruk, bunga melati, semut, kodok, kupu-kupu, dan burung gereja. Yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem. Interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan jenis-jenis makhluk hidup biologi atau abiotik menunjukkan adanya keberagaman ekosistem. Contoh ekosistem yaitu ekosistem sungai dan ekosistem hujan tropis. Masing-masing ekosistem memiliki jenis tumbuhan dan hewan yang berbeda pula. Misalnya ekosistem hujan tropis. Di dalam hutan terdapat berbagai organisme seperti tumbuhan paku, pohon jati, pohon meranti, anggrek, harimau, dan lain-lainnya. Poin yang ketiga yaitu pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologis, yaitu mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme lainnya. Poin yang keempat yaitu penyebab kerusakannya keanekaragaman hayati. Yang pertama, kerusakan habitat. Hal ini disebabkan oleh kelakuan manusia, contohnya penebangan hutan dan perusakannya terumbu karang. Selain itu, perusakannya habitat terjadi karena pembukaan lahan baru tanpa melakukan penanaman kembali. Yang kedua, penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Contohnya seperti pestisida yang digunakan secara berlebihan untuk memusnahkan hama yang ada. Karena digunakan secara berlebihan, tentunya dapat merusak ekosistem. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Contohnya limbah pabrik yang dibuang ke sungai yang dapat merusak ekosistem sungai dan merusak keanekaragaman yang ada di sungai. Poin yang kelima yaitu usaha yang dilakukan
untuk memperbaiki keanekaragaman hayati. Yang pertama, usaha yang dapat kita lakukan penghijauan atau reboisasi. Yang kedua, pelestarian in situ atau ex situ. In situ adalah upaya pelestarian hewan yang dilakukan pada habitat aslinya. Contohnya suaka marga satwa dan cagar alam. Ex situ adalah upaya pelestarian hewan yang dilakukan pada habitat buatannya, seperti taman safari atau kebun binatang. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.